Shalom, salam sejahtera Pak Pendeta, selamat sore. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya pada wawancara sore hari ini dalam rangka tugas kami pada mata kuliah Pendidikan Agama-Agama di Dunia di Universitas Pelita Harapan. Kita mulai langsung aja untuk pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Arelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi hari ini kita akan kedatangan salah satu tokoh agama dan kami akan membahas mengenai materi-materi yang sudah diajarkan oleh pendidikan agama-agama dunia. Oke, pertanyaan pertama bisa ditanyakan oleh Sania. Ya. Kita mulai di pertanyaan pertama ya Pak.
Mengapa sih menurut Bapak ada penciptaan dunia dan perbedaan agama-agama di dunia ini? Dengan kenapa sih ada penciptaan dunia dan perbedaan agama, ya? Jadi kita jelaskan dua masalah ini. Kita jelaskan salah satu dulu ya. Salah satu dulu kenapa ada penciptaan dunia. Ya, jadi pada dasarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya seluruhnya pada semesta alam ini ya, baik langit ya, bumi dan seluruh isinya ya, Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki tujuan, maksud dan tujuan, ya enggak? Memiliki maksud dan tujuan ya. Sama halnya ketika kita misalnya ada seorang pengrajin, dia membuat sebuah kursi gitu kan, pasti dalam pembuatannya itu dia sudah mengawali niat, maksud, tujuan dari pembuatannya tersebut ya, sehingga tidak terbilang sia-sia ya, tidak terbilang sia-sia ya. Dia pasti punya tujuan ya, mungkin untuk dipakai sendiri, digunakan sendiri, atau mungkin untuk dia jual lagi ya, atau mungkin untuk diberikan hadiah kepada orang lain ya. Itu pada lingkup manusia, apalagi ya dalam lingkup yang terbesar ya, yang pada penciptaannya tersebut semuanya memiliki manfaat ya, semuanya memiliki manfaat ya. Nah, maka dari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, Allah memiliki tujuan. Yang pertama ya, Allah memiliki tujuan, dan itu harus kita yakini sebagai seorang mukmin, orang beriman ya, memiliki tujuan. Maka dalam sebuah ayat dalam surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ya, ini dalam surat Ali Imran ayat 190. Allah menjelaskan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan ya langit dan bumi, la ayatil li ulil albab. Maka tujuannya apa? Di dalam situ kata Allah ada tanda-tanda kebesaran ya, ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi ulil albab, yaitu orang yang cerdas ya, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas kata Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim ya. Mereka itu adalah kata Allah apa? Orang yang cerdas itu mereka yang mengingat Allah ya, dalam keadaan berdirinya ya, dalam keadaan duduknya, dalam keadaan tidurnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya, yang mereka memikirkan terhadap penciptaan langit dan bumi ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila ya, dan orang beriman mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya pada penciptaan Engkau langit dan bumi ya, dunia dan isinya ya, ma hadza batila subhanak, maka sungguh ini tidak diciptakan ya untuk sesuatu yang sia-sia ya, untuk sesuatu yang sia-sia ya. Artinya gini, artinya pada penciptaan dunia ini Allah sudah menjelaskan bahwa penciptaan dunia ini Allah tidak menciptakan dunia ya dengan sesuatu yang sia-sia ya. Maka dunia yang kita tempati saat ini ya, ini merupakan sarana tempat yang kembalinya, kalau dalam ajaran Islam ini, yang kembalinya nanti akan kepada ibadah ya. Dunia ini sebagai tempat sarana apa? Sarana manusia diuji oleh Allah ya. Jadi tempatnya adalah di dunia ya. Misalnya kalau kita
ingin lulus dalam suatu ujian, misal sekolahan ya, pastikan kita harus ikut masuk ke dalam sekolahan tersebut, iya enggak? Kalau misalnya kita misalnya kita pengen ikut ujian, pengen lulus, tapi kita nggak ikut serta dalam sekolahan tersebut, ya bagaimana kita bisa lulus, ya enggak? Bagaimana kita bisa mendapatkan ujian soal-soal yang bakal menjadikan kita lulus, ya enggak? Nah, maka dunia yang Allah ciptakan ya kepada kita untuk hamba-hambanya ini merupakan sarana tempat ya di mana Allah menguji dari hamba-hambanya ya. Jadi maksudnya paham di sini ya, Mbak ya. Jadi sarana ya, sehingga di antara hamba-hambanya apakah mereka sukses atau tidak di dunia ini, sehingga nanti ada apa? Ada lanjutan berikutnya. Ketika di dunia ini yang Allah jadikan sebagai sarana ya untuk beribadah mereka lulus, maka insya Allah untuk jalur berikutnya pun akan mulus, ya enggak? Nah, sehingga dunia ini menjadi apa? Menjadi tempat untuk barometer ya seorang dia untuk mengikuti perjalanan berikutnya, ya mulus atau tidak mulus, seperti itu ya. Mas Vito dan kawan-kawan, ya, mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi pada poin yang dunia ini, bahwa Allah tidaklah menciptakan dunia ini dengan sia-sia. Artinya ada tujuan besar ya, tujuan besar. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan agama berbeda-beda. Nah, jadi perlu kita pahami ya, sebenarnya agama yang ada ini itu adalah agama samawi ya. Agama samawi ya. Jadi kita berbicara dengan agama samawi, artinya yang sudah jelas gitu kan, bukan yang paganisme yang menyembah misalnya matahari ya, atau menyembah dewa-dewa ya. Nah, maka seluruh agama samawi ini hakikatnya adalah agama yang lurus ya. Semua agamanya datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ada nabinya, ada kitabnya ya, seperti apa? Seperti Taurat ya, Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ya, kitabnya apa? Kitabnya Injil ya kan? Ya, kemudian ada Al-Qur'an ya. Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW. Ya, pada hakikatnya seluruh agama samawi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Pak, mengapa ada penciptaan dunia dan ada perbedaan agama di dunia ini sih, Pak? Oke. Kalau untuk penciptaan dunia itu, kalau yang kami pelajari sama di agama Kristen, sebenarnya itu dunia itu diciptakan untuk kita bagi manusia, dipersiapkan untuk kita menempatinya dan mempunyai tujuan tertentu untuk melakukan hidup masing-masing individu di dalam dunia, untuk membuktikan juga bahwa kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan pada intinya kenapa penciptaan itu ada, sebenarnya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu memang ada, Allah itu memang ada yang menciptakan dunia itu sendiri. Seperti itu sih sebenarnya simpelnya. Cuman kalau lebih masuk ke prosesnya itu banyak juga, ada yang lain. Kayak seperti bagaimana Tuhan menciptakan sebelum manusia, dia menciptakan langit dan terang dan seluruh isi dunia. Namun pada intinya sih tujuan untuk kita penciptaan itu ada, sebenarnya itu dipersiapkan untuk kita manusia, untuk melakukan kehidupan kita itu mempunyai makna. Makna itu bukan hanya kita hidup dalam dunia sebagai individu tersendiri, tapi maknanya juga menjalani hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu sih. Bisa dimengerti ya? Atau perlu bisa? Lalu kenapa sih, Pak, ada perbedaan agama di dunia ini?
Kalau agama itu kita harus garis bawahi bahwa yang menciptakan agama itu bukan Tuhan ya, tapi manusia itu sendiri. Nah, kenapa adanya perbedaan? Karena memang setiap manusia itu bisa memilih dan membuat agama itu masing-masing dengan konsep yang mereka punya. Walaupun pada dasarnya yang kita tahu selama ini, yang kita dengar dan kita pelajari bahwa agama, apapun yang diajarkan agama itu kan baik bagi para penganutnya. Namun kalau yang membuat berbeda adalah sebenarnya manusia itu sendiri yang membuat agama setiap kita itu berbeda dengan konsep mereka masing-masing, meyakini keyakinan mereka itu sendiri. Seperti itu. Oh, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Caswito dari kelompok 8. Saya ingin bertanya tentang apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Taruh sini bisa ya? Sini bisa ya? Bisa. Ya. Ya, jadi pertanyaan kedua ya, apa yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa ya? Jadi kita pahami terlebih dahulu bahwa sesungguhnya manusia yang ada di muka bumi ini itu tidak lepas dari yang namanya dosa ya. Karena kata Nabi SAW, ya kullu ibnu adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap hamba itu melakukan yang namanya dosa ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam sebuah hadis ya, dalam hadis sahih di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya ketika di muka bumi ini tidak ada orang yang melakukan dosa ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu berbuat dosa dan mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dalam asma Allah itu ada namanya apa? Al-Ghafur, yang Maha Pengampun ya. Ketika tidak ada orang yang berdosa, maka nama Allah Al-Ghafur tidak bermanfaat ya. Sehingga bahwa dosa itu ya pasti manusia melakukan yang namanya dosa. Nah, kemudian dosa juga ada tingkat-tingkatannya, ada dosa kecil dan juga ada dosa besar ya. Nah, maka pertanyaannya apa yang menjadi penyebab ya? Yang menjadi penyebab ada dua hal ya. Yang pertama, kejahilan. Kejahilan itu artinya ketidaktahuan kita terhadap dosa itu sendiri ya. Misalnya kita tinggal di sebuah tempat yang pelosok, tidak pernah kita melihat kajian, tidak masuk internet, tidak pernah kita buka-buka kajian seputar tentang Islam ya, rambu-rambu Islam, syariat Islam gitu kan. Sehingga kita melakukan dosa ya, banyak hal-hal yang diterjang. Kenapa? Karena ketidaktahuan orang tersebut terhadap dosa itu sendiri, apa yang dilakukan itu ya. Jadi yang pertama adalah karena kejahilan. Maka dalam hal ini orang tersebut ya ma'fu, artinya dimaafkan ya ketika dia melakukan dosa karena kejahilan ya. Tapi bagi mereka ada ininya ketika mereka betul-betul ya tidak mengetahui ya, bahkan tidak ada dai yang mengajarkan pengetahuan tentang Islam di sana gitu kan, insya Allah mereka dimaafkan. Nah, yang kedua, orang beriman ya, kita sudah paham di sini Jakarta, kita sudah sering ikut pengajian ya, sekarang semuanya bisa diakses ya. Nah, kebanyakan yang menjadikan faktor kita ya terjerumus dalam dosa itu karena lemahnya iman ya. Kita sudah tahu misalnya ini adalah perbuatan dosa ya, misalnya minum khamar adalah perbuatan dosa, kita tahu ayatnya, pernah dengar pengajian ya, tapi karena lemah iman itu harus dicas gitu kan, di-charger ya, iman itu harus ditambah baterainya ya. Nah, maka ketika iman kita kurang
ya, maka kita akan gampang terjerumus dalam yang namanya perbuatan dosa, ya. Kita bergaul gitu kan, ternyata pergaulan itu mengikis iman kita, ya, sehingga ada pergaulan tersebut toksik, ya, banyak melakukan dosa sehingga kita keseret, ya, ke dalamnya. Kita pun ikut melakukan yang namanya dosa. Kenapa? Karena hakikat iman itu adalah yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Berkurangnya apa? Dengan dosa. Nah, maka yang menjerumuskan orang beriman yang paham adalah karena lemah imannya. Adapun ketika iman kita naik, ya insya Allah iman kita naik, kita sering dengar pengajian, sering baca Al-Quran, ya, sholat terus 5 waktu, nggak pernah bolong gitu kan, kita pun iman kita akan menjadi benteng kita untuk apa? Tidak terjerumus pada perbuatan dosa tersebut, ya. Jadi paham ya? Ini pertanyaan kedua, ya, jadi insya Allah bisa dipahami ya. Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Kalau menurut ajaran yang kita kalau menurut ajaran agama Kristen, yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa itu cerita yang kita selalu dengar dari kecil, yang pasti dari Hawa yang mendapat hasutan dari seorang ular atau iblis yang tidak memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, yaitu buah yang berpengetahuan baik dan pengetahuan buruk. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Namun kalau kita merefleksikannya sebagai orang Kristen, penasaran itu boleh, tapi kalau penasaran itu tidak dibawa dengan hal yang buruk, kalau bisa dihindari. Tapi kalau penasaran itu bisa membuahkan hasil yang baik, itu tidak apa-apa dilakukan. Jadi ketika kita melihat bahwa cerita yang Hawa yang terpengaruh dan akhirnya Adam pun juga itu terpengaruh dari hasutan Hawa dan ular, akhirnya manusia makan persen. Namun pada intinya jika memang ada larangan dan memang itu larangan itu memang tidak baik untuk kita, salah satu dengan konteks yang kita sedang bicarakan itu tentang dosa, kalau bisa untuk tidak dilakukan. Namun karena sudah terjadi, kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Kalau kita merefleksikan sebagai orang Kristen bahwa kalau memang ada larangan, itu kalau bisa dihindari untuk tidak dilakukan. Seperti itu. Iman yang sesungguhnya, ya. Jadi iman itu kalau dalam pengertian bahasa adalah arabtu, ya, adanya ikatan, keyakinan. Ya, iman itu adalah keyakinan. Atau mungkin bisa dikatakan sebagai tasdik, ya, pembenaran. Ya, iman secara bahasa, ya, pembenaran. Ya, misalnya kita meyakini di situ ada pohon itu, misalnya ada penunggunya, ada jinnya, ya, itu sudah menjadi sebuah keyakinan pada diri kita. Jadi iman secara bahasa adalah arabtu, tasdik, ya, pembenaran. Adapun secara istilah, ya, secara istilah iman yang sebenarnya adalah yaitu kita beriman kepada Allah sebagaimana hadis yang panjang di mana ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman kepada Nabi SAW, iman adalah apa? Kita beriman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, ya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, itu hakikat iman, ya. Hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, bil ghaib. Kita nggak pernah melihat Allah, ya, tapi kita harus wajib mengimaninya, ya. Mengimani sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya, ya, tanda-tanda penciptanya, termasuk dunia ini, ya, itu sebagai sarana untuk kita mengenal Allah, ya, mengenal Allah. Kita mengakui bahwa misalnya ini meja bagus banget nih, ya. Ketika ada kita ditanyakan gitu, bisa ada orang mengatakan ini meja bagus seperti ini tidak ada yang menciptakan. Pasti akal sehat kita itu menolak. Tidak mungkin meja yang sebagus ini, iPhone yang sebagus ini, HP yang sebagus ini tidak ada yang menciptakan. Apalagi alam semesta ini, ya kan? Alam semesta ini, ya, pohon misalnya,
ya, misalnya apalagi lautan, ya, semua yang ada di muka bumi ini, ya, yang sungguh sangat sulit untuk dikerjakan oleh manusia, ya, maka menunjukkan bahwa yang menciptakan itu adalah maha dari segala galanya. Nah, itu kita iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikatnya, malaikat-malaikat Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada 25 malaikat, ya. Kemudian juga iman kepada kitab Allah, ya, termasuk apa, iman kepada kitab Allah itu yang agama samawi, ya, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua kita apa? Semua kita imani, ya. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian iman kepada rasul-rasulnya, ya, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani semuanya. Ya, kepada Nabi Musa kita imani, kepada Nabi Isa kita imani. Ya, semua kita imani, ya. Bahwasanya mereka adalah Nabiullah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga iman kepada apa? Hari kiamat, ya. Hari kiamat pasti terjadi. Kita belum pernah kita apa? Merasakannya, ya. Kita belum merasakannya, ya. Tapi itu konsekuensi dari keimanan seperti itu. Tidak boleh kita menolaknya. Kita nggak yakin kok, gitu misalnya itu. Nggak boleh, karena itu dijelaskan dalam apa tadi, Al-Quran. Ketika kita mengimani Al-Quran, maka bukan hanya mengimani sebagai turunnya saja kepada Nabi Muhammad, tapi mengimani juga segala isinya, ya. Iman kepada Rasul juga bukan hanya sekedar Rasul sebagai utusan Allah, tapi apa yang disampaikan oleh Rasul tersebut, ya. Sama halnya dengan hari kiamat, dan juga iman kepada takdir baik dan juga takdir buruk, ya. Mengimani hal tersebut semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada misalnya seorang dapat musibah, ya Allah, mungkin ini karena saya sial nih, gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Semuanya apa? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir tersebut. Manusia tinggal mengikuti. Skenario ini udah ada nih, ya. Manusia tinggal mengikuti. Jadi tidak boleh kita menisbatkan, wah ini yang baik nih karena apa? Misalnya sesuatu yang baik, oh ini karena saya begini nih, ya. Bukan seperti itu. Semua datang dari Allah, ya. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya. Yang ketiga itu, Pak, apa itu iman yang sesungguhnya menurut keyakinan di agama Bapak? Baik. Iman adalah dasar dari orang Kristen. Dasar untuk orang Kristen, iman itu adalah suatu hal yang kita percayai yang tidak bisa dilihat oleh mata, ataupun terkadang tidak bisa dijelaskan oleh secara logika. Seperti itu dalam agama kita. Makanya iman itu sangat penting, sangat berperan di dalam agama Kristen. Karena kenapa? Banyak peristiwa-peristiwa atau mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, ataupun peristiwa yang dirasakan oleh para orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang bisa terjadi tanpa adanya logika yang bisa masuk. Namun disitulah iman bekerja, bahwa iman kita kepada Tuhan lah, makanya akhirnya semua itu bisa terjadi karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada dasarnya seperti itu iman dari orang Kristen, umat Kristen. Menurut Bapak, siapa sih yang berhak untuk masuk surga? Atau apa yang harus dilakukan agar kita tuh bisa masuk ke surga gitu? Terima kasih. Ini pertanyaan yang paling kontradiksi atau kontroversi, ya. Karena banyaknya ada juga perbedaan agama dan juga perbedaan juga kepercayaan. Namun kalau dalam agama Kristen sebenarnya yang bisa masuk surga itu sebenarnya umat manusia itu bisa masuk surga semuanya ciptaannya, karena yang dari pertanyaan di awal itu masuk bahwa ciptaannya itu kan yang buat manusia itu kan adalah Tuhan. Jadi seluruh umat manusia itu bisa masuk surga. Namun yang membedakan mereka bisa masuk surga atau enggak adalah apakah kalau di agama Kristen, ya, yaitu harus bisa percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, kalau ada di bagian Alkitab yang pernah baca, jika engkau bisa datang kepada Bapa harus melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Namun pada artinya adalah semua manusia bisa ke surga asalkan mereka percaya kepada Tuhan.
apapun dosanya yang mereka lakukan manusia, namun mereka ingin bertobat dan percaya lagi pada Tuhan, mereka pasti bisa masuk surga. Itulah konsep iman Kristen. Jadi yang bisa membedakan kita masuk surga atau tidak itu bukanlah perbedaan antara fisik dan perbedaan antara pemikiran, namun yang membedakan itu adalah apakah kita sudah percaya kepada Tuhan atau belum, dan kita melakukan semua perintah Tuhan. Itu aja sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai surga. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan kan ya bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu pasti memiliki dosa. Bahkan ketika kita tidak memiliki dosa pun Tuhan merasa yang ada di Asmaul Husna itu tidak berguna karena manusia tidak berdosa gitu. Nah, apakah bagaimana sih orang-orang yang berhak untuk masuk ke surga, sedangkan kita sebagai manusia tak luput dari dosa gitu. Nah, bagaimana nih Pak agar kita bisa memantaskan diri untuk bisa masuk ke surga seperti itu Pak? Baik. Ya, jadi pertanyaannya, siapa yang berhak masuk surga, ya, masuk surga, atau apa yang harus dilakukan agar kita masuk surga, ya. Jadi sebenarnya gini, ini kan versi kita ya, karena surga juga yang lain juga sama, mengharap surga gitu kan. Versi kita seperti ini. Jadi Islam itu ya syarat seorang dia mendapatkan surga ya, itu adalah dengan dia masuk ke dalam Islam ya. Ibaratnya gini, ya tadi saya umpamakan kita mau dapat hasil kan, maka orang yang akan dapatkan hasil itu adalah orang yang ikut ikut ujian ya, ikut ujian. Dan sebelum ujian itu kan kita pasti daftar dulu kan, sekolah kan ya. Nah, maka harus melalui proses tersebut, proses daftar dulu sekolah ya, kemudian ikut pelajaran ya, di situ ada namanya ujian. Nah, kemudian ada namanya apa, hasil ya. Dan setiap orang yang mengikuti proses tersebut ya, pasti dia akan mendapatkan hasil ya. Jadi kalau udah daftar sebenarnya hasilnya apa? Hasilnya sama, dapat surga juga ya, cuma nanti ada yang dapat surganya belakangan ya, ada yang duluan ya, tergantung bagaimana ketika dia ngerjainnya nih ya. Entah mungkin harus remedi dulu gitu kan, belajar lagi dulu gitu kan, atau nggak naik kelas mungkin ya kan, ya nggak naik kelas ya. Tapi ada yang mulus-mulus saja, dia udah daftar kemudian ikut pelajaran, ujian, dapat nilai bagus ya, sehingga apa, dia langsung lulus. Tapi ada yang ikut ujian ya, udah daftar ikut ujian, kemudian tadi nilainya jeblok ya, karena mungkin pas dulu sebelum waktunya dia nggak pernah belajar ya, akhirnya apa, ada yang remedi, bahkan ada yang nggak naik kelas, iya nggak naik kelas ya. Nah, maka surga itu ya bagi siapa saja mereka yang memiliki apa, agama Islam ya. Ya, mereka ini keyakinan kita seperti itu ya, mereka yang mengucapkan kalimat syahadatain, yang mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan utusannya ya, maka kita akan mendapatkan yang namanya surga ya, akan mendapatkan yang namanya pasti itu ya. Setiap kita yang beriman ini pasti akan mendapatkan surga, cuman tadi tergantung ya, apakah dalam masuk surganya itu ada harus remedi dulu, apa harus tinggal kelas dulu gitu kan, nggak naik, kita nggak tahu. Tapi pada ujungnya semua akan masuk surga. Artinya apa? Ada yang mereka masuk surga harus dicelupin dulu ke neraka nih, supaya apa? Supaya habis dosa-dosanya di dunia gitu kan. Ini banyak dosa yang cuci dulu gitu kan, cuci dulu, sehingga nanti ujungnya dia masuk surga. Ada yang dia Masya Allah gitu kan, ya artinya betul-betul hidupnya itu lurus gitu kan, tidak banyak melakukan dosa, mungkin dosa-dosa sudah dihapus ketika dia di dunia dengan berbagai macam ujian
yang menghapus dosa dia, sehingga perjalanan dia mulus, ya, langsung masuk ke dalam surga, ya. Jadi pada intinya, ya, orang yang mendapatkan surga adalah setiap orang beriman. Ya, tinggal prosesnya seperti apa gitu kan, harus mampir dulu atau tidak, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita masuk surga, ya? Yang harus kita lakukan adalah sebenarnya gini, jalan kita, Allah sudah memberikan tujuan bahwa manusia itu, ya, hasilnya akan masuk ke dalam surga. Dan Allah tidak melepas manusia begitu saja di dunia. Nih, saya hidupkan di dunia, ya, sehingga kita berjalan dalam keadaan buta. Tidak, ya. Allah kasih apa yang namanya panduan. Ini udah jalannya, panduan. Ini Al-Quran ini ibaratnya apa? Al-Quran itu kita ibaratkan seperti rel kereta, ya. Kalau misalnya kita ikutin jalannya rel kereta ini, insya Allah aman, ya. Tapi kalau misalnya tidak mengikuti rel tersebut, nah pasti apa? Ya mampir dulu, ya. Nah, maka Al-Quran ini adalah yaitu cara kita untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Al-Quran ini isinya adalah panduan-panduan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat, ya. Wahai orang beriman, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya, bagi mereka adalah surga. Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qablu wa utubi mutasyabihat wa lahum azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Allah menjelaskan, kata Allah apa? Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal soleh jabarannya kan banyak kan, apa aja amal soleh? Ya, kita senyum sama orang, kita berbuat baik sama tetangga, ya, kita saling membantu saudara kita, itu betul masuk amal soleh apa saja, ya. Maka janji Allah, mereka akan mendapatkan surga, ya, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, ya, pepohonan yang lebat, yang kata Allah, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi rambu-rambu cara untuk masuk ke dalam surga itu sudah Allah jelaskan nih di dalam Al-Quran. Begitu juga rambu-rambu yang harus kita tinggalkan yang akan menyebabkan masuk ke dalam neraka pun sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak, ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya, apa saran Bapak kepada kami nih Pak, mahasiswa dalam pergaulan masa kini, yang mungkin bukan mahasiswa Pak ya, mungkin lebih luas lagi kepada kita yang hidup di zaman yang lumayan serba modern ini Pak, yang terkadang kita kayak menggampangkan mungkin urusan dosa dan pahala gitu. Apa Pak saran-sarannya untuk kepada kami? Terima kasih. Saya kasih saran umum dulu. Saran umum, kalian berhati-hatilah bergaul, berpintar-pintarlah melakukan pilihan dalam hidup kalian yang masih muda atau berkembang. Ya, walaupun saya juga masih berkembang dan saya juga masih muda sebenarnya juga, nggak terlalu tua ya. Itu saran yang umum. Kalau saran dari saya sebagai pendeta, dan saya kan juga belum terlalu lama juga dalam dunia, belum juga lama ditabiskan sebagai pendeta, saran saya bahwa jika kita yang sudah melakukan dosa atau sedang melakukan dosa, ingatlah dosa itu, rasakanlah dosa itu, dan bertobatlah. Kenapa saya bilang seperti itu? Terkadang kita tidak tahu dosa itu seperti apa kalau kita tidak melakukannya. Ada lebih baiknya bahwa kita tidak harus merasakan dosa itu dan kita menghindarinya dan tidak melakukannya. Namun kalau sudah terlanjur, kita baru tahu nih ternyata itu dosa dan kita sedang menjalaninya, sudah nggak apa-apa, jangan disesali. Jalanin dulu, rasakan itu benar-benar dosa dan kalian tahu benar-benar itu dosa. Kalau sudah benar-benar yakin kalau itu adalah dosa, tinggalkan. Dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah bosan untuk mendengar kalian datang berdoa kepada Dia ataupun berbicara dengan cara kalian.
Kalau kita umat Kristen kan harus berdoa, karena itu adalah nafas kehidupan orang Kristen yang itu bisa berbicara kepada Tuhan. Namun tidak harus berdoa pun juga tidak apa-apa, karena konsepnya masa modern ini kan semuanya serba-serba yang tadi bilang Ella juga gampang, menggampangkan segala sesuatu dan bisa mendapatkan informasi semua gampang. Kalau gitu luangkanlah waktu, berapa detik aja lah, nggak usah berapa menit, ngomong kepada Tuhan. Ngomong aja, Tuhan maaf ya aku salah. Udah, nggak apa-apa. Jadi jangan berpikir ketika kalian melakukan dosa, kalian menjauh dari Tuhan. Malah semakin kalian melakukan dosa, datanglah kepada Tuhan. Jadi pada intinya, kita yang masih muda, yang masih berkembang, menjalani hidup, apapun yang kalian lakukan, semua itu harus dekat dengan Tuhan. Kalau memang dosa, jangan jauh daripada Tuhan. Kalau itu bukan dosa, tetaplah bersyukur akan hidup itu dan tetap dekat sama Tuhan. Oke? Karena kalian anak muda, atau kita semua lah, kita semua sebagai anak muda, adalah penerus yang akan melanjutkan estafet yang telah dipersiapkan oleh para orang-orang tua kita. Jadi kalau kalian ingin merubah yang lain, rubahlah diri kalian dulu ya. Dan saya harap perubahan itu adalah perubahan yang paling baik buat diri kalian, buat diri keluarga, buat diri untuk lingkungan sekitar, dan paling terpenting, baik juga untuk Tuhan. Itu aja sih. Ya, selanjutnya saya Sania dari kelompok 8. Ingin menanyakan saran dari Bapak kepada kami sebagai mahasiswa di dalam pergaulan masa kini tuh bagaimana sih baiknya? Ya. Untuk pergaulan ya. Oh ya. Untuk pergaulan masa kini ya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ya sungguhnya orang beriman yang dia bersosialisasi ini ya lebih baik daripada orang yang artinya menyendiri ya. Masih bersosialisasi itu bergaul gitu kan ya, bergaul ya. Nah, maka dalam pergaulan itu sendiri sampai Nabi itu mengatakan almar'u 'ala dini khalidihi ya. Agama seseorang itu tergantung pada temannya, pergaulannya ya. Tergantung pada pergaulannya. Sehingga seorang itu dapat dilihat, kata Nabi, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat seseorang, kita bisa melihat seorang ini ya, bisa menilai seorang ini ya, yaitu dengan kita melihat kepada siapa dia berteman ya. Artinya kalau nasihat saya ya, kita bergaul sama siapa saja ya, kita berteman sama siapa saja ya. Akan tetapi ya, kita juga harus bisa menyaring kira-kira teman ini itu ya bisa mengajak kebaikan kepada saya atau tidak, atau mungkin malah sebaliknya ya, misalnya teman kita ya, dia senangnya dengan keburukan yang lebih dominan daripada kita. Nah, kita juga harus harus membatasi seperti itu. Jadi harus ada batasnya ya, harus ada batasnya, karena kita akan kita pun akan tercampuri ya, akan kalah dengan teman kita yang seperti itu ya. Terlebih adalah ketika kita memiliki teman yang dia misalnya memiliki pola pikir yang salah dalam memahami agama Islam. Ini pengaruh sekali ya, dan ini banyak mereka sebarkan kepada para mahasiswa di dunia kampus ya, karena hakikatnya anak-anak kampus ini kan lagi mencari jati dirinya seperti apa ya kan. Itu banyak mereka masuk seperti itu ya. Sehingga kita pun harus memilah ya, memilih kepada siapa kita berteman, karena hakikat teman itu ya, agamanya bergantung kepada temannya ya, kepada yang lain ya. Kita harus memahami, misalnya ada yang memiliki pemahaman menyimpang gitu kan, misalnya
Pemahaman penyimpang itu dalam Islam seperti apa? Ada yang mereka beranggapan bahwa kita ini tidak butuh sholat lagi, ya. Ini pemahaman yang salah, ya. Karena sholat itu adalah ibadah yang harus kita kerjakan sampai kita mati, ya, sampai kita mati, ya. Atau mungkin, mohon maaf, ada teman yang mungkin punya pemahaman menyimpang dalam ajaran Islam, ya, seperti, mohon maaf, yaitu pemahaman tentang kawin kontrak misalnya gitu kan. Itu pun juga harus kita pilih, ya, kita pilih. Ya, kita sekedar kenal boleh, tapi kalau kau jadikan teman, takutnya kita yang keseret karena kita kosong dari ilmu tersebut, pemahaman, akhirnya kita terseret, ya. Sehingga pada era saat ini kita harus betul-betul memilih, ya, artinya bukan pilih-pilih gitu kan, memilih yang enak, saya maunya sama dia gitu, bukan, tapi memilih ini ya, kita menyaring yang itu keterkaitan dengan agama kita, ya. Mungkin seperti itu, Mbak, ya, seperti itu, ya. Allah alam bisawab. Dan saya lagi. Oke, untuk sesi hari ini sudah selesai. Mungkin dari Bapak sendiri ada kesimpulan yang bisa disampaikan dari sesi ini? Ya, jadi pada intinya terus kita harus menggali, ya, menggali, belajar, menambah, menguatkan, ya. Karena sungguhnya hidup kita ini selalu ada keterkaitannya dengan masalah agama, ya, dengan masalah agama. Ketika kita tidak mau menambah, tidak mau menggali, mengkaji, ya, maka kita akan menjadi orang yang percuma hidup di dunia ini. Kalau kita hanya sekedar mengejar dunia saja, capek. Karena kita hidup bukan hanya di dunia saja, ya. Kita ada fase berikutnya yang akan menggodok kita, ya. Makanya kita harus terus banyak belajar, ya, Mas Casvito dan timnya terus harus menggali, ya, harus menggali, banyak belajar, menambah ilmu, wawasan, ya, karena penting sekali, ya, kita penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang dan salah, ya, saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Saya tutup terlebih dahulu, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ada mau tambah, Pak. Kayak tadi kita ngomongin iman dan ngomongin kalau misalnya yang masuk ke surga itu yang menjalankan perintah Allah gitu kan, perintah Allah sama percayai adanya Tuhan. Nah, kalau boleh kami tahu, Pak, kira-kira perintah-perintah apa sih, Pak, yang apa ya, yang ada di Alkitab gitu, yang membuat kita itu amalan itu untuk kita masuk surga gitu, Pak? Oke, yang paling dasarnya adalah 10 perintah Tuhan itu ada. 10 perintah Tuhan itu adalah dasar yang paling gampang, dan ada namanya juga hukum kasih. Itu dua itu aja, kalau kita sebagai orang umat Kristen menjalaninya, ya pasti hidup kita penuh dengan sukacita, berkat, kita terhindar dari segala macam hal yang tidak diinginkan, dan walaupun ada tantangan dan rintangan bisa bisa dilewati atau terselesaikan dengan bijak. Ya, salah satunya ya dosa-dosa favorit juga termasuk di dalam 10 perintah Tuhan. Jangan mencuri, itu juga masuk. Jangan membunuh, jangan iri kepada yang lain. Itu kan dosa-dosa favorit ya kita yang anak muda ya. Itu juga ada di 10, salah satunya di 10 ada 10 perintah Tuhan. Itu aja. Dan saya yakin di Muslim kalau nggak salah ada ya, Kak, lihat. Sebenarnya saya adalah salah satu orang yang mengagumi ajaran Muslim atau nggak Islam. Karena kalau kalian belajar Al-Quran dan kalian tahu artinya, itu semuanya itu sudah ditulis lengkap di situ. Hukum-hukum yang kalian sebagai anak muda harus melakukan apa, kalian ketika sholat harus melakukan seperti apa, ketika kalian sedang jalan atau sedang menghadapi masalah pun juga ada aturannya atau ada perintahnya di situ
hadis-hadis ya, kalau nggak salah saya ingat. Kalau saya sempat belajar beberapa, dan saya dengar juga di sosial media, bahkan sampai kehidupan suami istri. Dan saya sangat mengagumi itu semua karena terkadang tidak harus direfleksikan dulu, tapi kalian jika membaca dan kalian tahu artinya, itu ternyata sangat indah ya artinya itu. Tapi memang yang para yang biasa ingat itu para haji ya, yang atau belajar tentang Al-Quran tuh baru-baru tahu nih, bisa mengartikannya dengan cepat secara dari tulisan Arab ya, kalau nggak salah Arab ke Indonesia. Izin saya menambahkan, karena di Islam juga kita diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab sebelum kami, Pak. Nabi-nabi dan kitab-kitab sebelum kami. Bahkan saya punya Bible di rumah. Saya punya Weda. Puji Tuhan, berarti mau belajar ya? Karena ya memang semuanya kan turun dari Tuhan kan, turun hanya kepada beberapa macam suku, bangsa dan bahasanya. Dan kalau saya bisa tambahkan, nggak apa-apa kalian ingin belajar, tapi bedakan kalian ingin belajar, ingin tahu, dan kalian ingin belajar mengimani ya. Bedakan ya. Karena kalau dari saya personal sebagai pendeta, apa yang sudah kalian imani dari kecil, percayalah itu adalah anugerah. Tapi kalau memang ketika kalian dalam prosesnya tidak mendapatkan anugerah itu, janganlah kalian menjelek-jelekan iman yang telah kalian pelajari dulu. Karena tidak mungkin kalian bisa sampai sekarang tanpa kalian tahu nih. Maksud saya, tidak mungkin kalian bisa menjadi seseorang yang sekarang tanpa kalian mengimani agama kalian sebelumnya atau pelajaran iman sebelumnya. Itu yang saya tidak termasalahkan, karena kan banyak ya yang terkadang, aduh ternyata saya lebih cocok di sini. Nggak masalah, tapi jangan mempermasalahkan yang sebelum kalian, yang udah kalian imani. Jadi akhirnya bentrok gitu. Karena memang perbedaan setiap agama itu ada, dan setiap iman. Jadi tetap banyak semangat. Pak ya kasusnya yang ini menjelek-jelekan sebelumnya gitu ya. Benar, gitu. Ya walaupun saya tahu itu adalah pengalaman iman masing-masing ya. Pengalaman iman masing-masing, tapi saya harap bahwa sejelek apapun yang kalian dapatkan di iman sebelumnya, tapi percayalah bahwa iman sebelumnya yang membuat kalian bisa menjadi pribadi yang sekarang. Betul, kalau kalian sebelumnya itu ada, kalian bisa menjadi yang sekarang. Kalian nggak tahu mana yang baik yang jahat, kalian nggak tahu mana yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Seperti itu. Mungkin dari saya ada tambahan Pak. Boleh nggak sih diceritain pengalaman Pak Janter bisa sampai di titik sekarang menjadi pendeta, dan disampaikan juga biografi dari Bapak? Baik, nama saya Janter Sulistyo Artian. Saya orang Ambon, tapi besar di Jakarta. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Papa saya karyawan swasta, ibu saya pendeta dari Maluku. Nah, awalnya saya ini tidak ingin jadi pendeta. Saya ingin menjadi pengacara. Awalnya saya ingin menjadi pengacara, cuman saya terpengaruh dengan perkataan dari mama saya bilang bahwa jika ingin mengetahui hukum manusia, cobalah cari hukum Tuhan dulu. Tuh, mungkin perkataannya biasa, cuman menurut saya kayak, oh iya benar juga ya. Namun ketika berjalannya waktu, ternyata saya memang, passion saya ternyata di sini nih. Terus saya menjalaninya. Namun tidak serta-merta saya melakukan itu semua dengan berjalan dengan lancar. Saya kuliahnya lama itu pasti, karena karena dibarengi dengan hobi yang saya lakukan yang tidak ingin saya tinggalkan, itu basket. Jadi ya kuliahnya harusnya cuma 4 tahun, akhirnya bisa sampai 7-8 tahun. Nah akhirnya sampai akhirnya saya memilih oke lah, saya mau jadi tetap serius tentang pendeta karena sudah jalan udah masuk di teologi, jadi harus diselesaikan. Ya puji Tuhan ada dikasih jalan, walaupun ada kemarin sempat terkendala oleh COVID. Jadi emang banyak yang tidak bisa menerima untuk vikaris ya, kalau GPB itu bilang vikaris atau calon pendeta. Tapi ada yang dari salah satu gereja yang di bawah naungan PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, membuka panggilan bahwa mereka membutuhkan pendeta. Jadi akhirnya saya melayani di Cikini selama 2 tahun, rumah sakit PGI Cikini yang tapi sekarang udah berubah menjadi Primaya PGI Cikini. Yang pada akhirnya 2 tahun saya di situ dan akhirnya saya ditabiskan.
Dan saya akhirnya tetap melakukan pelayanan di rumah sakit dan terkadang melayani panggilan beberapa di gereja ataupun di ibadah-ibadah pemuda ataupun ibadah keluarga. Dan pada akhirnya menjadi pendeta memang tetap ada tantangan dan rintangan. Tapi saya tidak bilang bahwa saya lebih berat dibandingkan kalian. Tapi yang saya ingin bilang bahwa setiap kita mempunyai tantangan, rintangan, dan pergumulan masing-masing. Tapi yang membedakan kita itu adalah usaha yang kita lakukan apakah tetap dilanjutkan atau tidak. Itu yang membedakan kita aja. Bukan berat atau tidaknya. Tapi usahanya tetap dilakukan apa tidak. Untuk mencapai tujuan itu aja. Sekian dari saya. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup, Sudah cukup, Lin. teman-teman. Oke, kalau sudah cukup, sudah selesai sampai di sini. Atau Bapak mungkin ada tambahan lagi? Tambahan saya, nikmatilah kuliah kalian ya. Nikmati kuliah kalian. Itu aja. Waktu kalian masih panjang, masih banyak yang bisa dinikmati. Sedih, senang, kecewa, bahagia, nikmati aja itu semua. Karena saya yakin pengalaman yang kalian lakukan selama kuliah tidak akan kalian dapatkan lagi dimanapun. Iya. Terima kasih atas sarannya. Lalu kami juga mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bapaknya sudah meluangkan waktu sore hari ini. Baik, itu sudah ya. Kita tutup. Udah. Terima kasih Pak Janter. Sama-sama kalian. Terima kasih Pak Jontar atas waktunya. Salam. Sama-sama. Shalom Pak. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead. Perbedaan agama mengenai penciptaan dunia, iman, dosa manusia, dan juga syarat untuk masuk surga mencerminkan adanya keanekaragaman dalam keyakinan beragama di seluruh dunia. Setiap agama memiliki perspektif uniknya dalam aspek-aspek ini. Meskipun terdapat variasi besar dalam interpretasi dan ajaran, banyak agama mengajarkan pentingnya ketaatan moral, pengampunan, dan hubungan spiritual dengan Tuhan atau kekuatan ilahi. Kesimpulannya, perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman pandangan manusia terhadap hal-hal spiritual dan kehidupan setelah mati.